Denza D9 karya BYD. Ini bisa kita bilang lebih cocok kita sebut sebagai apartemen berjalan, bukan sebuah mobil biasa. Kenapa bisa begitu? Sini, gue jelasin. Karena Denza D9 ini memiliki dua pilot seat di baris kedua. Yang dimana karena udah bukan captain seat lagi, pilot seat ini bisa mengatur banyak banget setting yang ada di baris kedua. Seperti pengaturan kursi yang banyak banget artikulasinya, ambient lighting bisa kita atur di sini, bahkan climate control pun bisa kita atur di masing-masing kursinya. Gak cuma itu aja, playlist musik pun bisa kita atur secara individual. Bahkan ada kulkas di konsol tengahnya, itu pun bisa kita atur tingkat kedinginannya. Dan untuk mengatur panoramic roof-nya, ini bisa kita atur di layar kecil samping kanan armrest dua pilot seat yang ada di baris kedua D9 ini. Bahkan bagi para wong sugih yang malas untuk sekadar menutup pintu atau menutup jendela sekalipun, kita nggak perlu capek-capek untuk geser badan ke belakang begini, karena pintunya atau jendelanya bisa kita tutup lewat layar kecil di samping kanan ini. Definisi sebuah kemewahan dari BYD. Dan tentu karena ini sebuah pilot seat, masing-masing dua pilot seat ini bisa kita atur tingkat pijatannya di sini. Mode pijatan tuh, berapa titik pijatannya, dan ventilated seat juga heated seat. Walaupun cuma 2 level ya, bukan 3 level, tapi lengkap, komplit. Ini mah udah bukan mobil lagi, ini mah bisa kita katakan kabin first class-nya pesawat. Bisnis kelas lah. Wah, bener-bener kenyamanan yang hakiki. Dan fitur kursinya nggak sampai di situ aja, karena tiap masing-masing kursi pilot seat ya itu dilengkapi dengan wireless charging di samping kiri atau di samping kanan posisi kursinya, yang dimana ini bisa 50 watt. Jadi udah key fast wireless charging. Kalau misalkan HP kalian nggak bisa wireless charging pun, ada colokan USB Type A di masing-masing pilot seatnya juga. Jadi, wow, ini bener-bener komplit. Keren banget emang Denza D9 ini. Oke, sekarang kita bahas soal entertainment display yang disuguhkan 2 buah layar untuk baris keduanya. Jadi masing-masing pilot seat juga udah tersedia layar yang ini karena bahasa Mandarin jadi kita kurang mengerti ya. Tapi kalau kita lihat ini bener-bener kayak tablet yang ditaruh di mounting ke kursi depan. Bener-bener bisa kita atur kecerahan layar, mulai aplikasinya juga banyak di sini yang jujur kita nggak tahu aplikasi ini apa aja. Ada kamera bahkan untuk selfie. Coba bisa bergaya nih, jadi bisa narsis di baris kedua Denza ini ya tuh. Gimana matiin BTW? Oke, kita keluar lagi. Pokoknya bener-bener kayak tablet yang ditaruh di baris kedua si Denza D9 ini. Nah, ada tombol untuk sleep-nya juga, tombol volume di samping kanannya. Dan juga kita bisa mengatur panoramic roof itu di layar depan juga. Walaupun emang lebih gampang untuk mengatur panoramic roof di layar samping pilot seat-nya ini ya. Tapi ini bener-bener sesuatu yang jujur overkill, tapi memang dibutuhkan di mobil sekelas Denza D9 ini. Full size MPV cuy. Kemewahannya tidak sampai di situ saja, karena di konsol tengahnya terdapat biasa 2 cup holder doang. Tapi di bawahnya ada laci yang pembukaannya elektrik. Lagi-lagi overkill, tapi memang cocok untuk sebuah Denza D9 ini. Dan sudah dilapisi bludur loh. Ini attention to detail yang bagus banget. Dalam karet. Nah, untuk lacinya sendiri itu bisa kita tutup langsung lewat tombol yang ada di konsol tengah ini, sama kita atur juga lewat layar di pilot seatnya ini. Dan gak cuma itu, tadi kan gue bilang di pilot seat ini kita bisa ngatur kulkas ya, karena kulkas itu ada di konsol tengah di bawah sini. Ya bisa buat untuk naro minuman ringan gitu kan, atau minuman-minuman yang dingin itu bisa kalian taruh. Oh, sepertinya bukan cuma sekadar cooler doang, karena ini bisa buat manasin minuman juga. Bener-bener overkill sih jujur. Mewah banget, bener-bener mewah. Seperti yang kita bilang di awal, apartemen berjalan. Oke, jadi itu dia fitur-fitur yang ada di baris kedua dan baris ketiganya. Karena di baris kedua ini kita sudah dilengkapi dengan audio dari Dyna Audio, sama seperti BYD Seal.
ada lampu baca juga, AC ada di bagian atas, dan sampai ke belakang pun ambient light juga masih ada. Bahkan untuk colokan USB Type A juga baris ketiga masih disediakan. Sekarang gue mau keluar dari Denza D9 ini. Dan untuk keluarnya gampang karena ada handle di pilar B-nya ini. Nah, keluar dari apartemen mewah ini, sebenarnya gue mau bilang lagi kalau misalkan kita udah review Denza D9 oleh Satria Katana langsung di China, langsung di pabrik BYD-nya sendiri. Kalian bisa tonton videonya di atas link sini. Nah, Satria Katana sendiri waktu itu mereview Denza D9 itu dia yang versi plug-in hybrid. Ya, karena Denza D9 ini memiliki pilihan opsi mesin hybrid dan juga full electric yang hadir di IMS 2024 ini. Dimana yang dihadirkan di IMS ini sekarang memiliki varian yang tertinggi di Denza D9, yaitu full electric all-wheel drive. Dia memiliki kapasitas baterai sebesar 103 kWh dan memiliki range sebesar 500 km hingga 600 km. Dan dimana untuk pengacasan DC chargingnya hanya dalam waktu 15 menit bisa menempuh jarak hingga 250 km aja. Nah, untuk colokannya sendiri dia ada di sebelah kiri dan kanan. Kalau yang kanan itu ada colokan AC chargingnya, sementara yang DC charging itu ada di kiri dan kanan. Jadi bisa nyolok dua arah. Udah kayak HP ROG. Colokannya ada dua. Untuk baterai sendiri dia menggunakan baterai lithium ferrofosfat atau LFP khas BYD, di mana dia memiliki blade battery yang kalau ditusuk dia nggak langsung kebakar. Jadi tenang aja, soal safety baterainya pasti lebih terjamin. Sekarang berbicara soal keluaran tenaganya. Jujur, untuk sebuah full size MPV, Denza D9 ini bener-bener powerful karena dia dapat menghasilkan tenaga sebesar 373 PS dengan torsi hingga 470 Nm, yang dimana 0 sampai 100 km per jam itu hanya ditempuh dalam waktu 6,9 detik doang. Ntar, bayangin dulu deh. Para bos-bos di belakang, kalau misalkan dibawa sekenceng itu, apa nggak mabok? Oke. Terlalu powerful untuk sebuah full size MPV. Sekarang kita ada di bagian depan atau bagian pengemudi Denza D9. Yang dimana untuk seorang supir pun ini mewah banget loh. Mewah banget. Jujur lebih cocok dikendarai sama bos-bosnya juga sih. Karena, nih, kita dikasih bantal yang empuk banget, berasa kayak Mercedes S-Class, bahkan ini keempukannya. Artikulasi jok yang banyak. Dan view-nya ternyata dari pengendara pun bener-bener luas. Karena ini full size MPV, jadi jendelanya bener-bener lebar. Bahkan sampai view ke belakang pun ya. Tuh. Ini bener-bener bisa terlihat dengan sempurna. Walau memang terhalang sama headrest-nya. Tapi ini bener-bener wow, nyaman banget di depan sini. Nah, tapi gue nggak akan bahas detail full di depan ini karena sebelumnya kita udah buat video Denza D9 ini secara detail untuk bagian baris pengemudinya itu oleh Satria Katana di video kita sebelumnya di atas ini yang akan dicantumin oleh editor. Tapi di video ini gue pengen sebutin beberapa detail di mana ini cukup menarik. Karena yang pertama head up display-nya itu ternyata terang loh. Walaupun memang background-nya ini kan kita lagi ada di pameran ya. Jadi bener-bener pantulannya cerah. Kita kira bakal hampir nggak kelihatan, tapi ternyata kelihatan kok dengan jelas dan juga informatif banget. Walaupun ya kembali lagi bahasanya Mandarin, jadi kita kurang ngerti informasi apa yang ditampilkan di head up display-nya. Kayak itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita disuguhkan dengan fitur driver monitoring system. Tadi kita udah cek pakai kamera, ternyata ada pendaran warna ungunya, tapi bisa ditutup juga. Agak aneh sih jujur, karena biasanya driver monitoring system tuh mesti aktif terus dan nggak boleh terhalang apapun biar misalkan informasi profil drivernya juga terus kelihatan, dan juga kayak membaca kalau misalkan driver ngantuk itu kan mesti selalu terbuka ya, berarti driver monitoring system ya. Tapi ini bisa kita tutup. Mungkin kalau kalian tahu fungsinya bisa komentar di bagian bawah. Oke, itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga ada kamera di interiornya. Ini kayak sebuah dashcam sebenarnya, tapi kalau misalkan kita lihat di entertainment display-nya, ini ada aplikasi TikTok. Apa kita bisa main TikTok juga di atas ini ya? Cuma ya mungkin bisa, fungsinya banyak banget ya kamera di interior dalam sini. Dan juga ya, sama kayak driver monitoring system-nya, ini ada penutupnya. Jadi kalau kalian ingin melakukan suatu hal dewasa, seperti melihat SPT tahunan ya, itu bisa kalian tutup. Terus juga kompartemen penyimpanannya ternyata
memang banyak, kelihatannya luas. Kompartemen terbukanya luas, ada colokan Type-C-nya, terus ada 2 buah cup holder, dan nah, untuk kompartemen konsol tengahnya ini walaupun dilapisin bludru tapi tidak bisa memuat banyak barang karena dia tipis banget, nggak dalam. Karena gue jelasin lagi, di bawah kompartemen tengahnya ini itu ada laci elektrik dan juga kulkas. Jadi makanya dia nggak bisa dalam-dalam banget. Sebelum menyimpulkan mobil ini, gue pengen bahas kembali soal desainnya, dimana desainnya memang memiliki muka ala-ala Predator Grill ya, kayak full size MPV dari pabrikan Jepang. Mukanya benar-benar ya memiliki bahasa desain yang sama, tapi dengan sentuhan pabrikan ala Tiongkok, dimana DRL-nya juga sampai ke bagian bawah, terus rumah fog lamp yang juga minimalis, dan rasa kemewahannya juga terpancar lewat desain bagian sampingnya, yang dimana terkesan mewah karena dia menggunakan velg sebesar R18 dengan profil ban 235/60, yang dimana velgnya ini dual tone. Jadi kelihatan banget kesan mewahnya, bisa buat flexing. Jadi kesimpulannya, Denza D9 ini cocok untuk para penghuni baru wilayah Senayan. Kenapa? Karena dari kemewahan yang ditawarkan dan juga spesifikasinya yang memiliki range cukup jauh, jadi cocok banget untuk jadi mobil dinas buat belusukan. Namun di sini kita kembali menanyakan kepada kalian para penonton, dengan fitur-fitur yang disediakan dan juga spesifikasi yang sudah ditawarkan, apakah Denza D9 ini cocok mengenakan mobil dinas sekarang? Nah, komentar aja di bawah, dan komentar juga berapa harga yang cocok untuk dipasangkan dengan Denza D9 ini. Komentar lagi di bawah, dan jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari YMS 2024. Gue Bagas Satrio, dadah!